Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak perkenalkan, saya Rahmat Edi Saputro, CDP Angkatan 6 Kabupaten Purbalingga dari SMK Negeri 1 Kutasari. Di sini yang saya Pak Junet, saya sebagai ngasih kawruh nih Pak, terkait dari tugas kami dari CDP Angkatan 6 terkait tentang kepemimpinan. Untuk Pak Junet saya memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas kerawannya di SD Negeri 1 Manduretong. Perkenalkanlah, saya nama Junedi, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Manduretong, Provinsi Bukit Kalimantan. Terima kasih atas kedatangannya, yang mana panjenengan tujuannya ke sini istilahnya mau, kalau istilah ngangsu kawruh, saya juga kurang berpengalaman, tapi sesuai dengan apa yang saya apa yang saya miliki di sini, ilmu yang saya dapat dari pengalaman sebagai kepala sekolah. Begitu. Matur nuwun Pak Junet atas perkenalannya. Di sini Pak Junet, nanti saya sebagai CKP Angkatan 6 ada tugas untuk melihat pengalaman dari kepala sekolah sebagai pemimpin di pendidikan di sekolahnya, itu cara bagaimana menyelesaikan suatu masalah dalam pengambilan keputusan sehingga nanti bisa kami identifikasi dan analisis dan mungkin akan menjadi pembelajaran buat mungkin nanti saya akan ngobrol terkait dengan itu. Selama ini Pak Junet selama memimpin di sekolah, cara mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah pernah Pak Junet alami itu bagaimana Pak? Kaitannya dengan dilema etika atau bujukan moral yang sudah pernah dialami Pak Junet. Terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaan yang bersangkutan. Ini saya akan menjawab sepatu saya yang kaitannya dengan pengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengidentifikasi mudah saja. Jika kasus tersebut ada dua hal yang sama-sama benar, si malakama ini, maka dikatakan dilema etika. Tetapi jika salah satu sisi benar dan yang lain salah, maka dikaitkan sebagai rujukan. Kurang lebihnya seperti itu Pak Rahmat. Ini Pak Junet, bagaimana Pak Junet itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Junet, di sekolah Bapak selama memimpin, terutama bila menemui kasus-kasus yang mempunyai kepentingan, yaitu kepentingan sama-sama menurut Pak Junet itu benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jangan dilihat dari sisi ini ya bagus, di sini ya bagus, bagaimana maksudnya? Terima kasih. Ini untuk menurut pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah di sini Pak Ahmad. Sebelum mengambil keputusan, tentu saja saya mengidentifikasi masalah yang terjadi lebih dulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang ada
dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat, bijak bagi para pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja kita mengutamakan prinsip kekeluargaan. Itu prinsip yang paling utama, prinsip kekeluargaan, dan kita mengutip ya dengan kemanusiaan lah, seperti itulah ya, dan dengan musyawarah mufakat seperti itu. Berarti dari pengambilan keputusan yang sudah Pak Junaid ambil itu berarti mengedepankan kekeluargaan dan juga mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, kemudian langkah-langkah seperti apa atau prosedur yang sudah Pak Junaid selama ini lakukan untuk mencapai keputusan yang diambil Pak Junaid? Terima kasih. Langkah-langkah yang biasa kita lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, yang pertama saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan, yang inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi akhir, solusi yang terbaik yang akan kami ambil atau diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Ini berarti untuk langkah atau prosedur yang sudah Pak Junaid lakukan selama ini, berarti ketika ada suatu permasalahan mengidentifikasi dari pihak-pihak yang terkait nih Pak Junaid, kemudian baru mencari solusi terbaik yang sekiranya itu tidak merugikan semua. Nah, menurut Pak Junaid piyambak yang sudah pernah Pak Junaid lakukan, itu yang dianggap paling efektif menurut Pak Junaid dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika yang tadi Pak Junaid ceritakan, semuanya itu benar, tinggal bagaimana yang Pak Junaid pernah lakukan. Ya, terima kasih. Yang paling dianggap menurut saya paling efektif dalam pengambilan keputusan, melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan permasalahan, perselisihan, pertengkaran dari kedua belah pihak. Begitu kira-kira jawaban atau pengertian saya seperti itu. Berarti yang Pak Junaid lakukan itu, yang menurut Pak Junaid itu paling efektif adalah mengajak dialog dari kedua belah pihak yang berselisih sehingga bisa diambil keputusan yang terbaik. Nah, dalam pengambilan keputusan itu Pak Junaid, dalam misalkan permasalahan itu, apakah ada tantangan yang menurut Pak Junaid itu sulit atau merupakan ini ketika saya memutuskan seperti ini itu berbenturan dengan sana sini sehingga menurut Pak Junaid itu sendiri merupakan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Terima kasih. Ini pengalaman. Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan
resiko seminimal mungkin, ya. Tentu saja yang seperti itu membutuhkan dukungan yang positif dari pihak lain. Begitu kira-kiranya. Ya, kita juga istilahnya masih membutuhkan dari pihak lain lah, pendapat mereka. Berarti dari pengalamannya Pak Junet itu, Pak Junet ketika mengambil keputusan itu mencari dengan resiko yang paling minimal nih Pak Junet pada kedua belah pihak. Kemudian ketika menyelesaikan permasalahan itu Pak Junet itu menjadwalkan, maksudnya membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah itu atau langsung diselesaikan pada saat itu juga. Kemudian ketika melaksanakan itu ada prosedur tidak yang Pak Junet lakukan, Pak Junet jalankan? Ini pengalaman saya ya. Yeah. Ini ketika ada seperti itu, langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan dan masukan, tentu saja masukan yang baik, serta pengawas sekolah yang tidak boleh ketinggalan lagi dengan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Seperti itu kira-kira. Berarti pengalamannya sudah Pak Junet lakukan itu ketika ada suatu permasalahan yang kaitannya dengan dilema etika itu langsung menyelesaikan di tempat saya juga nih Pak, supaya tidak berkepanjangan dan juga melibatkan beberapa pihak yang mungkin bisa membantu Pak Junet. Nah, kemudian menurut Pak Junet itu sendiri ada faktor-faktor yang selama ini atau seseorang yang menurut Pak Junet itu bisa mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan menurut Pak Junet dalam kasus-kasus yang sudah pernah Pak Junet alami? Betul. Setiap permasalahan yang selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik, juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan yang terbaik bagi permasalahan yang ada. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung dalam menyelesaikan suatu permasalahan, Bapak juga melibatkan beberapa pihak nih Pak, dari mungkin guru, kemudian mungkin dewan pengawas atau komite sekolah, dan juga mungkin bisa sampai ke dinas, mungkin tergantung dari permasalahan yang dihadapi nih Pak Junet. Nah, kemudian dari yang sudah dilakukan pengalaman itu, ada tidak Pak pembelajaran yang Pak Junet itu dapat ambil dalam pengambilan keputusan? Mungkin bisa share ke kami Pak dalam keadaannya itu untuk pembelajaran kami juga. Terima kasih. Ini untuk pembelajaran apa yang dapat saya ambil, saya petik itu dari pengalaman ini sebagai pimpinan di sekolah dalam pengambilan keputusan. Ya, keputusan apapun lah harus berdasarkan kesepakatan bersama atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah.
tentu saja permasalahan yang ada. Ya, itulah pengalaman yang dapat kita sampaikan pada Bapak. Terima kasih atas pengalaman yang sudah diberikan kepada kami. Kepada saya, semoga ini nanti bisa saya terapkan juga, karena yang disampaikan Pak Junior ternyata juga sangat baik, sangat bijak dalam mengambil keputusan. Nah, mungkin dari saya cukup.